Ya, ini momen aku ketika melakukan diskusi dengan salah satu pelatih muda dari Indonesia membahas teknologi yang tidak bisa dipisahkan sekarang ini dengan sepak bola. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Ya, di saat aku mengikuti yang namanya kursus lisensi kepelatihan kawan-kawan, tak sedikit aku menemukan pertanyaan, Bang Tom, Coach Tommy, gimana caranya abang membuat konten analisa taktikal menggunakan grafis yang seperti biasa kita tayangkan di kanal YouTube Tommy Deski? Bukan satu pelatih, bukan dua pelatih, bukan tiga pelatih, tetapi banyak pelatih yang menanyakan hal demikian. Di era sepak bola modern sekarang kawan-kawan, aspek teknologi salah satu langkah untuk menunjang seberapa oke penerapan tactical ide filosofi yang coba dimainkan di atas lapangan. Tapi sebelum masuk ke situ, selain masalah teknologi kawan-kawan, ada perihal yang sangat amat krusial. Apa? Yang pertama, masalah public speaking. Ini terkesan ya simple. Mungkin ada sebagian orang yang bilang, ya bicara aja, apa sih susahnya? Tetapi saat kita bergelut masuk ke dalam kawan-kawan, ke lingkaran, itu nyata. Masalah public speaking menjadi tantangan bagi pelatih-pelatih kita. Bukan hanya pelatih muda, tetapi pelatih di top level juga. Nah, kita bisa melihat di media, pelatih-pelatih akhirnya menjawab sifatnya itu normatif. Ketika ditanya bagaimana persiapan yang sudah dilakukan coach, ya kami sudah bekerja keras, kami sudah melakukan latihan semaksimal mungkin, tinggal kita lihat di lapangan seperti apa. Narasi seperti itu nggak salah. Apa yang dijawab pelatih A, pelatih B, pelatih C seperti itu tidak salah. Namun kita sering disuguhkan dengan template jawaban yang seperti itu saja. Yang dimana kalau kita lihat di level Eropa sana, pelatihnya pun sangat amat proaktif untuk membicarakan A, B, C, D sebelum dan sesudah pertandingan. Nah, di kursus kepelatihan yang aku sangat menyukai ketika instrukturnya pun ikutlah ya, secara tidak langsung memaksa, dalam tanda petik ya, pelatih-pelatih yang ikut kursus pun agar terbiasa berbicara. Misal, dibuatlah yang sebagai orang menyimpulkan materi tersebut peserta kursus lisensi kepelatihan. Atau yang kedua, dibuat momen pelatih ataupun calon pelatih mau tak mau harus berbicara. Nah, itu kan sebagai bahan pelatihan juga, terlepas dari ilmu kepelatihan yang coba ditularkan, disampaikan oleh instruktur ataupun coach edukator kawan-kawan, ya itu bonus sampingan yang akan didapatkan oleh pelatih muda ataupun pelatih-pelatih yang sudah kawakan ketika diberi kesempatan untuk lebih banyak bicara. Nah, jadi ya itu tantangan modern sekarang bagi pelatih kita. Di dunia sepak bola sekarang kawan-kawan nggak ujuk-ujuk jadi pelatih aja. Banyak sisi-sisi profesi yang bisa digeluti. Misal pundit, komentator, analis di televisi. Di Eropa sana banyak tuh mantan pelatih ataupun ex pelatih, ex pemain sebagai komentator, analis. Nah, mereka sudah terbiasa, public speakingnya cakap. Kalau kita lihat di posisi sepak bola Indonesia, orang-orang yang berada di posisinya kan itu saja. Tidak ada gebrakan yang baru muncul dari komentator, pundit. Ponario Astaman dulu, BP, Zainal Arif akhir-akhir ini Atep. Nah, jadi bayangkan banyaknya pemain-pemain kita, banyaknya mantan pelatih kita yang mereka punya
akan syarat pengetahuan tentang cerita drama di balik satu pertandingan, dua pertandingan, yang itu tentu pengen diketahui oleh pecinta sepak bola. Namun itu nggak tersampaikan. Tahu kenapa? Karena itu tadi, kembali, masalah public speaking. Di beberapa waktu terakhir, aku sering menghadirkan pemain legend ex Liga Indonesia. Sebut saja Jarahan Kranggar, Leo Citescu. Nah, apa yang aku cari? Kenapa aku undang beliau-beliau? Karena aku mau mengetahui lebih dalam sisi di balik layar. Kenapa misalnya Jarahan pindah dari Sriwijaya FC ke Persipura? Apa yang terjadi? Apa yang dirasakan oleh Jarahan ketika bersama Sriwijaya FC tampil di Liga Champions Asia? Yang itu tidak semua pemain Indonesia merasakannya. Level elit itu Jarahan Kranggar. Leo Citescu yang disebut-sebut menjadi transfer yang tidak oke dilakukan Persib Bandung kala itu. Posisi Leo Citescu sekarang ini di mana? Apa yang membuat Leo Citescu akhirnya ya tetap mengenang Persib Bandung? Dan mengapa Leo Citescu di Persib Bandung tidak perform penampilannya? Disebut Leo Citescu karena saat saya main di Persib Bandung, saya tidak bisa bermain sebagai defensive midfielder, bukan posisi idealnya. Nah, kenapa Jarahan, kenapa Leo Citescu mau show up? Karena secara artikulasi penyampaian mereka bisa mencapainya. Nah, oke ya, di posisi pelatih, mau tak mau kan kita akan sering berinteraksi dengan yang namanya anak-anak didik kita, pemain-pemain kita. Nggak mungkin bagi seorang pelatih nggak bisa berbicara. Harusnya. Nah, kadang pelatih pun beraninya berbicara dalam tanda petik lah ya. Biar lebih hati-hati, biar tidak ada menyinggung kawan-kawan aku menyebutkan dalam tanda petik. Kadang lebih berani berbicara ya di grupnya aja, lebih intimate aja. Tapi kalau misal udah diminta berbicara di forum besar, di posisi yang lebih luas, kadang pelatih-pelatih pun kamu aja lah, kamu aja lah, kamu aja lah, kamu aja lah. Nah, Coach Rahmat Darmawan, Coach Aji Santoso, Coach Neil Maizar, Coach Imran, dan lain sebagainya, pelatih-pelatih elit lokal kita, kawan-kawan, mereka kan lihat, diundang sekarang ini di berbagai macam acara, dan secara public speaking pun sangat terukur penyampaiannya, tidak a, e, o. Aku pun bukan bilang aku si bagus-bagusnya, kawan-kawan. Tapi, percayalah, itu yang menjadi salah satu kendala masalah bagi pelatih kita untuk bisa level up terhadap perkembangan karirnya, terhadap skill yang dimiliki oleh pelatih tersebut. Penyampaian delivery kawan-kawan terhadap audiens, terhadap pemain itu susah. Jika kita tidak pandai secara komunikasi, ya apa yang kita tumpahkan, tuangkan pun akan sulit tercapai. Nah, itu poin satu. Poin kedua, ini yang krusial. Tadi di awal video sudah aku katakan, aku berdiskusi dengan salah satu pelatih muda dari Indonesia lah ya. Dia datang dari daerah untuk meningkatkan kursus lisensinya, dan ya aku sangat amat suka dengan sikap beliau yang sangat amat proaktif. Coach Tom, gimana Coach membuat grafis-grafis seperti itu? Aku, Coach, mau membawa cara seperti itu kepada anak didik aku, karena keinginan beliau tidak kaku pemainnya di atas lapangan. Salah satu yang kami diskursuskan ketika double pivot yang dimainkan oleh pelatih tersebut di lapangan kadang kaku. Ini double pivot, ada dua gelandang. Yang diharapkan oleh pelatih muda tersebut, salah satu gelandangnya naik. Nah, tinggal seorang sendiri aja defensive midfielder. Jadi satu pemain ini box to box, naik turun, satu lagi fokus ke defensive midfielder. Nah, kendalanya ketika itu disampaikan kepada pemain, kadang pemain nggak disiplin menjalankannya. Nah, oleh karenanya, yang ingin diaplikasikan oleh pelatih muda tersebut menggunakan teknologi, menggunakan gambar sesi pertandingan yang dipimpin oleh pelatih tersebut agar pemain-pemainnya bisa proaktif memahaminya. Dan bagi pelatih muda dari Indonesia itu, dengan menggunakan video akan lebih mudah dipahami ketimbang jika kita hanya menggunakan papan taktikal ataupun menggunakan gestur tangan, kawan-kawan. Nah, di situ pemikiran yang angkat topi aku kepada Coach Andre namanya. Dan ya, akhirnya aku pun ya mensimulasikan lah
memberikan tutorial apa yang harus coach lakukan, apa langkah-langkahnya, step-stepnya, bagaimana cara mengunggah videonya, bagaimana cara men-tracking videonya, dan beliau sangat amat serius mencatat. Nah, ketika aku melakukan diskusi dengan pelatih itu, kawan-kawan, rekan-rekan pelatih yang lain pun melihatlah ya, merasa tertarik juga akan bagaimana caranya untuk bisa menguasai lini tersebut. Aku rasa asal ada keinginan, kemauan kita pun akan mudah untuk menjalankan menggunakan teknologi. Nah, di level sepak bola elit sekarang, bahkan kalau kita bicara kursus lisensi kepelatihan, kawan-kawan, lisensi C, lisensi B sampai dengan atas-atasnya, pelatih dituntut harus bisa melek terhadap teknologi. Karena ketika kita menyusun metode latihan pada kala mengikuti kursus lisensi, kawan-kawan, menggunakan yang namanya teknologi. Nah, clear ya sampai di situ, kawan-kawan ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, pelatih-pelatih pun harus menyingkirkan gengsinya untuk belajar, untuk lebih up to date tentang perkembangan dunia sepak bola. Nah, provider sepak bola yang terkemuka salah satu sekarang ini, kawan-kawan, Wisecut. Wisecut itu dengan kita berlangganan berbayar, kita bisa mendapatkan banyak pertandingan, data statistik. Kemudian kita juga bisa men-tracking pemain di atas lapangan. Akan tetapi, jika itu kita kasih kepada pihak ataupun pelatih yang secara teknologi belum memahaminya, maka sama aja nol. Oke, jadi kesimpulannya, 2 poin tersebut, public speaking, masalah teknologi, kawan-kawan, menjadi poin penting sekarang ini bagaimana kita bisa meningkatkan pengetahuan terhadap pelatih-pelatih kita. Terkhusus, berhubung karena kita sering menggunakan teknologi di konten analisa taktikal, itu menjadi atribut pelengkap lah. Karena di kursus tidak ada secara spesifik. Kamu diajarkan seperti di awal opening video tadi ya, pakai laptop, bagaimana caranya mengolahnya, dan lain sebagainya. Secara spesifik nggak ada ya, kawan-kawan. Dan terkhusus lagi, beda ya. Kursus lisensi sama kursus video analis, itu beda, kawan-kawan. Nah, jadi ya tentu kalau misalnya kita penggiat pecinta sepak bola Indonesia, alangkah lebih baiknya kita bisa dari sisi kepelatihan dan bisa juga melek terhadap teknologi. Nah, untuk awal-awal kita sebagai pelatih, kita kan nggak mempunyai atribut supporting yang banyak. Kecuali kalau misalnya sudah berada di klub profesional, didukung dari segala lini, itu akan membantu pekerjaan dari seorang pelatih. Ketika masih awal-awal, maka seolah-olah kita lah yang mengerjakan semuanya. Mau itu sebagai pelatih, kadang kita sebagai mentor, kadang kita sebagai ya orang tua bagi pemain-pemain kita, kadang kita sebagai kitman juga, kadang kita sebagai tim medis juga, kadang kita sebagai psikologi, kadang kita sebagai mentor, apapun lah itu. Jadi tanggal 30 Juni tahun 2025, hari Selasa tuh, aku mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan teknologi ataupun analisa taktikal, kawan-kawan, di medianya Pandit Football via online jam setengah 8 malam sampai jam 9 malam ya, Selasa tuh. Hari Selasa 90 menit, dan kawan-kawan ikuti aja terus media sosial dari Pandit Football. Well done. Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.